teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nina Talks, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Masih tentang isu terkini, yaitu tentang Capres dan Cawapres Indonesia 2024. Siapa dari teman-teman di sini yang nonton debat perdana Capres kemarin? Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk flashback lagi. Apa saja sebenarnya yang dibahas pada debat perdana Capres pada 12 Desember kemarin. Cekidot! Jadi teman-teman, debat perdana Capres yang diselenggarakan pada 12 Desember 2023 beberapa hari yang lalu itu mengusung tema tentang pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan juga kerukunan warga. Debat perdana tersebut dibagi dalam beberapa segmen atau beberapa sesi, teman-teman. Sesi pertama yaitu penyampaian visi misi dari masing-masing capres. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu para capres menjawab pertanyaan dari panelis, dari tim panelis, dan kemudian saling menanggapi jawaban satu sama lain. Dan sesi ketiga yaitu masing-masing capres saling bertanya dan saling menanggapi jawaban satu sama lain, yaitu antara capres yang satu dengan capres yang lainnya. Pada sesi pertama yaitu penyampaian visi dan misi oleh masing-masing capres, ini dimulai dari capres nomor urut 1, yaitu dari Bapak Anies Baswedan. Di sini Pak Anies menyampaikan beberapa poin, teman-teman. Yang pertama adalah hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua. Kemudian yang kedua, Pak Anies juga menyampaikan, di sini Pak Anies juga mengkritisi hukum di Indonesia saat ini, di mana beliau menyampaikan bahwa banyak aturan yang ditepuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Poin ketiga yang disampaikan oleh Capres nomor urut 1 ini adalah negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Sedangkan dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Pak Anies juga menyampaikan bahwa saat ini hukum di Indonesia bengkok, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pak Anies juga menyinggung bahwa pada saat ini ada seorang milenial bisa menjadi calon presiden. Tetapi ada ribuan milenial generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa. Ketika mereka mengungkapkan pendapat dan mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, benturan, dan bahkan gas air mata. Pak Anies juga menghadirkan beberapa contoh kasus yang proses hukumnya tidak terselesaikan dengan baik, teman-teman. Ini dia contoh kasusnya. Kita menyaksikan pada saat ini ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Terakhir, Bapak Anies Baswedan menegaskan bahwa akan mendedikasikan diri hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai dengan ke bawah, paslon Capres nomor urut 1 ini akan menegakkan hukum kepada siapa saja dan mengembalikan marwah kehidupan bernegara, serta menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi dan berlaku untuk semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, TNI, dan Polri. Masih di sesi pertama, teman-teman, Capres nomor urut 2, yaitu Bapak Prabowo Subianto, menyampaikan beberapa visi misi terkait dengan tema pada debat perdana Capres ini. Poin pertama yang disampaikan oleh Bapak Prabowo adalah paslon nomor urut 2 ini menempatkan hukum, HAM, perbaikan, pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Hal-hal tersebut disimpan di paling atas. Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa republik itu harus didasarkan pada hukum dan kedaulatan rakyat. Di sini Capres nomor urut 2 ini, teman-teman, juga mengungkapkan bahwa beliau sudah mempertaruhkan nyawa dan jiwanya untuk membela demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia.
Pak Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa meskipun masih banyak kekurangan, beliau mengajak rakyat Indonesia untuk bersyukur karena di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, ketidakpastian, perang di mana-mana, Indonesia masih aman dan damai serta terkendali. Di sini beliau menyebutkan bahwa hal ini bisa terjadi karena kepemimpinan dan manajemen negara saat ini yang berhasil. Terakhir, Bapak Prabowo menyampaikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran akan memperbaiki apa yang harus diperbaiki, kemudian menegakkan apa yang perlu ditegakkan, dan bertekad akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Pak Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk bersatu, jangan saling menghasut, menghina, dan mencela. Selanjutnya pada sesi ini teman-teman, Capres nomor urut 3 yaitu Bapak Ganjar Pranowo menyampaikan beberapa poin juga. Yang pertama adalah beliau bersama dengan Cawapresnya Bapak Mahfud MD bercerita memulai perjalanan dari ujung timur Indonesia sampai dengan ujung barat Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke, untuk mendengarkan dan melihat secara langsung apa yang disampaikan dan dirasakan oleh rakyat, dengan tujuan harapan rakyat itu masuk ke dalam pikiran seorang pemimpin untuk dapat diwujudkan, tidak hanya dalam pikiran saja tetapi juga dalam perkataan dan perbuatan. Poin kedua yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Ganjar menceritakan beberapa orang yang beliau temui dengan Pak Mahfud secara langsung di Merauke, Aceh, NTT, NTB, Kalimantan, dan daerah-daerah lain di Indonesia yang juga menjadi alasan dari munculnya program-program paslon nomor urut 3 ini. Kurang lebih cerita dari Pak Ganjar seperti ini teman-teman. Di Merauke kami menemukan pendeta, namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari YouTube. Sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat. Maka kita sampaikan kepada Pendeta Leo, kami akan bangunkan itu dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia bahwa satu desa, satu puskesmas atau pustu dengan satu nakes yang ada. Pak Mahfud juga menyampaikan kepada para guru yang ada di Aceh, di Sabang sana. Ada juga guru agama di sana. Kita ingin membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul. Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka? Tentu kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih satset, dan perhatian itu mesti diberikan. Dan itulah di sana kita memperhatikan nasib para guru termasuk guru agama. Insentif kepada mereka kita berikan agar mereka bisa mengajarkan budi pekerti yang luhur dengan moderasi agama yang ada. Bapak Ibu, cerita ini belum cukup. Saya berjalan ke NTT. Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan? Padahal itu hak kami. Kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet padahal kami butuh belajar? Tidak sama dengan yang di Jawa. Catatan inilah yang mendorong pikiran kami, internet gratis untuk para siswa yang sedang bersekolah. Agar mereka punya kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini. Kami bergeser lagi, kemudian ketemu kawan-kawan penyandang disabilitas di NTB. Betapa bahagianya saya karena ketemu dengan orang yang berjuang dengan keras agar dia bisa setara dan pemerintah mesti perhatikan mereka untuk memberikan kesetaraan pada mereka itu. Tapi Bapak Ibu, saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, ketua BEM yang kemudian ibunya harus diperiksa. Kemudian Bapak Ganjar Pranowo juga menegaskan bahwa pemerintah harus bersih, akomodatif, dan menyikap korupsi tidak dengan kata-kata tapi dengan keseriusan. Oleh karena itu, Bapak Ganjar Pranowo meminta dukungan rakyat untuk memerintahkan beliau berdua bersama dengan Pak Mahfud MD untuk mengerjakan itu untuk Indonesia agar lebih baik lagi. Lanjut ke sesi kedua teman-teman, yaitu para capres menjawab pertanyaan dari tim panelis
dan saling menanggapi jawaban satu sama lain. Pada sesi kedua ini, pertanyaan pertama dengan tema HAM diajukan kepada Capres nomor urut 2 yaitu Bapak Prabowo Subianto. Di sini, Pak Prabowo ditanya mengenai strategi apa yang akan disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif. Dan ini jawaban Pak Prabowo Subianto. Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ. Dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan, dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Jawaban tersebut kemudian langsung ditanggapi oleh Capres nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Di sini Bapak Ganjar Pranowo mengatakan bahwa solusi yang ditawarkan oleh Pak Prabowo itu belum cukup. Dialoglah yang menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan dan kelompok di sana bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut. Sedangkan menurut Capres nomor urut 1, masalah utama di Papua itu adalah tidak adanya keadilan. Jawaban itu pun langsung ditanggapi balik oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan begini tanggapan beliau. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Selanjutnya pertanyaan kedua teman-teman dengan tema pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik ditujukan kepada Capres nomor urut 3 yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Di sini Pak Ganjar ditanya tentang apa program beliau untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan. Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Pak Ganjar dengan pernyataan beliau memiliki pengalaman selama 10 tahun dalam menangani soal ini. Ini jawaban lengkap Bapak Ganjar Pranowo. Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini. Mengajak mereka berpartisipasi sejak awal, satu, menghadirkan dalam setiap musrenbang kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan yang lain termasuk orang tua. Kenapa? Agar pengambil keputusan mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan. Sehingga fisiknya kalau bangun mereka paham mana yang akan menggunakan sehingga tidak ada lagi protes pada soal itu. Kedua, dari sisi aparaturnya mesti ada kontrol publik. Maka kalau saya membuat pengalaman kami membuat lapor GUP sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintah nggak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan, inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps. Sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu, sehingga pelayanan akan bisa jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi. Dan ini tanggapan dari capres lainnya teman-teman. Dari Bapak Anies Baswedan, beliau mencontohkan pelayanan publik yang pernah dilakukan sewaktu menjadi gubernur di Jakarta.
Sedangkan Pak Prabowo menyatakan bahwa petani-petani di Jawa Tengah masih sangat sulit untuk mendapatkan pupuk, sehingga pelayanan publik di Jawa Tengah harus lebih disederhanakan lagi. Jawaban ini pun ditanggapi balik oleh Bapak Ganjar Pranowo. Begini tanggapan beliau, teman-teman. Terima kasih. Jadi menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Anies sudah betul. Rupanya kita sama pada soal itu. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan, Pak, pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara, Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Pada saat yang sama, kuota pupuk tidak boleh dibatasi. Maka ini yang saya telepon langsung kepada Pak Wapres saat itu. Pak Wapres, please, kasih tambahan. Kalau tidak cukup. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka inilah mesti kita kerjakan nanti. Selanjutnya pertanyaan ketiga dengan tema penanganan disinformasi dan kerukunan warga ditujukan kepada Capres nomor urut 1. Di sini Pak Anies Baswedan ditanya mengenai apa kebijakan beliau untuk melindungi warga negara dan memperkuat toleransi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Pak Anies Baswedan dengan menyatakan bahwa setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tak dihukum. Karena apabila dibiarkan, hal tersebut akan menular dan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Di sini Pak Anies juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum dan aturan harus ditegakkan. Begini jawaban lengkap beliau. Setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tak dihukum. Karena apabila dibiarkan, dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Karena itu langkah yang pertama adalah setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, maka tegakkan aturan, tegakkan hukum. Nomor 1. Yang kedua, ketika kita berbicara kerukunan, maka kita harus melakukan usaha berkomunikasi dengan semua. Negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat. Nggak boleh. Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua. Kami mungkin tidak suka, mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang, tapi negara harus memberikan hak kepada dia untuk berbicara, termasuk untuk mengkritik. Sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, kita harus sadar, negara bukan mengatur pikiran, negara bukan mengatur perasaan, negara mengatur tindakan. Di situ kita atur. Dan bila melanggar, maka itu dilakukan tindakan penegakan hukum. Lalu, ketika sampai kepada usaha untuk menjangkau semua, pasti komunikasi dilakukan, tapi selalu saja ada peristiwa pelanggaran, ada peristiwa kekerasan, dan seringkali rakyat tak tahu kemana harus melaporkan. Dan ketika mereka berhadapan dengan pihak lain, seringkali mereka membutuhkan bantuan hukum. Karena mereka berhadapan dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Karena itu kami merencanakan membuat sebuah program yang disebut sebagai online untuk pelayanan pengacara gratis. Jadi ini adalah online pelayanan gratis. Yang kami sebut sebagai, istilah yang kami gunakan adalah Hotline Paris. Itu namanya kira-kira. Nah, dengan cara begitu, maka rakyat mengalami masalah bisa minta tolong kepada negara untuk didampingi pengacara dari negara. Terima kasih. Dan jawaban dari Pak Anies Baswedan ini teman-teman langsung ditanggapi oleh Bapak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Begini tanggapan Capres nomor urut 2 dan nomor urut 3. Saya kira yang sangat dirasakan oleh banyak kelompok, terutama kelompok minoritas, Pak. Saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya. Ada yang lebih penting saya kira, meskipun seluruh proses memang harus dilalui. Penegakan hukumnya, menghukum yang bersalah, dan aparat hukum tidak boleh ragu pada soal itu. Tapi ketika kemudian kita kembalikan pada persoalan yang potensial muncul, itulah kenapa Pak Mahfud kemarin di Sabang berbicara dengan banyak tokoh agama. Agar di samping pendidikan agama, mereka memberikan juga pendidikan budi pekerti. Agar kemudian dia bisa mengerti sejak awal bagaimana berbeda dalam suku, agama, golongan, sehingga mereka akan bisa bareng-bareng memahami.
FKUB, tokoh masyarakat, semua dilibatkan dalam proses keseharian dalam pengambilan keputusan. Kalau itu bisa terjadi, rasa-rasanya bangsa ini akan membangun harkat dan martabatnya karena kita memang berbeda, tapi kita dipersatukan. Tanggapan dari kedua capres tersebut langsung direspon balik atau ditanggapi balik oleh capres nomor urut 1. Begini tanggapan dari capres nomor urut 1. Pak Prabowo perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun, dan tuntas dibereskan. Oke? Antrian yang amat panjang, yang tidak pernah selesai. Dan kemudian banyak kelompok agama, dari mulai Buddha, Hindu, Kristen, yang mengalami kesulitan mendirikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta, yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Termasuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan gereja, tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai pemberantasan korupsi yang ditujukan kepada capres nomor urut 3, teman-teman. Di sini Pak Ganjar ditanya mengenai terobosan apa yang akan dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus menyelamatkan aset negara yang dikorupsi. Pertanyaan tersebut dijawab oleh capres nomor urut 3 dengan menyatakan bahwa yang akan dilakukan adalah pemiskinan, perampasan aset, bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi akan dibawa ke Nusa Kambangan agar punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Dan yang harus diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa beliau hidup sederhana, beliau dalam hal ini adalah seorang pemimpin harus hidup sederhana dan tidak bermewah-mewah, teman-teman, dan mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Ini jawaban lengkap dari capres nomor urut 3. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27.000. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Terima kasih. Untuk jawaban dari Pak Ganjar Pranowo ini, kedua capres lainnya setuju dengan jawaban beliau. Pertanyaan selanjutnya dengan tema penguatan demokrasi ditujukan kepada capres nomor urut 1. Di sini Pak Anies Baswedan ditanya tentang kebijakan apa yang akan dilakukan untuk melakukan pembenahan tata kelola partai politik. Pertanyaan ini pun dijawab oleh Bapak Anies Baswedan bahwa saat ini rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi sekarang. Kebebasan berbicara menurun dan terganggu dan minim sekali adanya oposisi. Untuk tata kelola parpol, sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ini jawaban lengkap dari capres nomor urut 1. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Minimal 3 nih. 1 adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik.
Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Dan jawaban Pak Anies Baswedan ini teman-teman langsung ditanggapi oleh Capres nomor urut 2 dengan jawaban bahwa Pak Anies ini terlalu berlebihan, begitu kata Pak Prabowo. Pak Prabowo juga membuka buku lama dengan mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan dipilih menjadi gubernur DKI Jakarta menghadapi pemerintah yang berkuasa, Pak Prabowo lah yang mengusung beliau. Dan Pak Prabowo juga mengatakan bahwa kalau demokrasi tidak berjalan dan Jokowi sekarang adalah seorang diktator, tidak mungkin Pak Anies Baswedan menjadi seorang gubernur. Ini jawaban lengkap dari Pak Prabowo. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Sedangkan Bapak Ganjar Pranowo menanggapi bahwa oposisi hanya soal kepentingan saja kok. Dan ini jawaban lengkap dari Capres nomor urut 3. Pertama, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa. Kemudian Capres nomor urut 1 pun memberikan tanggapan balik untuk dua Capres tersebut. Beliau menanggapi bahwa pernyataan Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo itu tidak tahan menjadi oposisi. Tidak berada dalam kekuasaan membuat beliau tidak bisa berbisnis dan tidak bisa berusaha, teman-teman. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Begitu kata Capres nomor urut 1 menanggapi tanggapan dari Capres nomor urut 2. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan
bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik. Pertanyaan selanjutnya dengan tema hukum, kemudian ditujukan kepada Capres nomor urut 2. Beliau ditanya tentang apa komitmen dari Capres nomor urut 2 untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Di sini Pak Prabowo menjawab bahwa beliau akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, supaya mereka tidak dapat diintervensi dan tidak dapat disogok. Ini jawaban lengkap dari Capres nomor urut 2. Saya sangat setuju bahwa kehakiman harus independen, kehakiman harus yudikatif, ya harus independen, dan harus kuat, dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Saya sangat setuju itu. Dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Jawaban Pak Prabowo ini kemudian ditanggapi oleh Capres nomor urut 3. Di sini Pak Ganjar bertanya kepada Pak Prabowo bahwa apa komentar beliau tentang putusan MK yang melahirkan MK tersebut. Dan ditanggapi oleh Pak Anies Baswedan dengan menyatakan bahwa proses hukum harus benar-benar berorientasi pada keadilan. Ini jawaban lengkap beliau. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Jadi saya kira itu tentang apa tadi disampaikan Pak Anies. Dalam hal ini saya setuju dengan Pak Anies.